Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Saya Angelina Riang Borot dari Prodi PPN tingkat 1B akan mempresentasikan materi saya tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa metabolisme tubuh, mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoetin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksifikasi racun selama kelaparan. Berikut ginjal. Ginjal merupakan organ yang berpasangan dan setiap ginjal memiliki berat kurang lebih 125 gram, terletak pada posisi di sebelah lateral vertebra thoracalis bawah, beberapa sentimeter di sebelah kanan dan kiri garis tengah. Manusia memiliki sepasang ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Organ ini terletak di dalam rongga perut, bagian belakang agak ke atas. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur ginjal. Pada pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa panjang sekitar 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm, dengan beratnya antara 120 sampai 130 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Letak ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter di sebelah kanan. Ginjal terbagi atas dua bagian. Yang pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal merupakan bagian terluar ginjal. Dibagi menjadi korpus Malpighi dan sistem tubulus. Yang kedua, medula ginjal. Merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Fungsi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air. Tubuh ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion fungsi terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga, ginjal. Ginjal akan berusaha mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal akan mengekskresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Yang keempat, mengekskresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin dengan bahan-bahan diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing fungsi. Yang kelima, untuk produksi hormonal eritropoietin. Ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. Berfungsi keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal akan mengekskresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Yang berikut, ureter. Ureter adalah suatu arus muskuler berwujud silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm, tidak jauh kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Fungsi ureter. Fungsi ureter mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos sirkuler
dan longitudinal, menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih, kemudian disemprotkan dalam bentuk urin. Yang berikut kandung kemih. Kandung kemih atau buli-buli atau bladder merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot halus berfungsi menampung urin. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang terletak sebelah anterior tepat di belakang os pubis. Fungsi kandung kemih menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun, fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Yang berikut uretra. Uretra merupakan organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar. Dengan kata lain, uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter externa dan sphincter interna. Sphincter externa ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri atas otot polos yang diatur sistem saraf simpatetik. Fungsi uretra sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Yang berikut filtrasi glomerulus. Glomerulus merupakan tempat terjadinya filtrasi yang merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan urin. Setelah kita mengkonsumsi cairan seperti meminum air, maka tubuh akan mengeluarkan urin secara alami. Untuk memproses cairan yang masuk hingga menjadi urin, ada beberapa proses yang terjadi dalam tubuh manusia yang dinamakan dengan proses ekskresi, dan glomerulus merupakan salah satu bagian dalam tubuh yang berperan dalam proses ekskresi tersebut. Proses pembentukan urin merupakan cara alami yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun dan kelebihan kadar air. Dampaknya itu, kesehatan di dalam tubuh akan tetap terjaga. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Yang berikut reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Yang berikut sekresi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Yang berikut saat yang diabsorpsi dan sekresi ke dalam urin. Yang pertama, air kemih terdiri dari kira-kira 95% air. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin protein, asam urea. Yang berikut pigmen. Keempat, toksin hormon, dan yang kelima, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang berikut
Proses berkemih. Langkah pertama dalam proses berkemih ketika kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350-500 ml, otot kandung kemih akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Yang berikut sinyal ini yang akan diteruskan sampai pusat berkemih dan di susunan saraf pusat, kemudian diolah di lobi, antalis, parietal, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Yang berikut, ketika uretra mengalirkan urin akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sphincter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Yang berikut faktor yang mempengaruhi proses berkemih. Yang pertama, jumlah konsumsi cairan. Jumlah konsumsi cairan merupakan salah satu faktor yang menentukan frekuensi dan volume pipis. Semakin banyak minum tentunya makin banyak pula air pipis yang harus dibuang. Yang kedua, jenis cairan yang dikonsumsi. Beberapa jenis cairan konsumsi terbukti bisa memancing produksi urin dalam tubuh atau yang kerap disebut diuretik. Misalnya kopi atau minuman berenergi yang mengandung banyak kafein. Yang ketiga, kondisi khusus. Perempuan yang sedang hamil atau sering melahirkan biasanya tidak bisa menahan pipis sehingga mereka terlihat lebih sering buang air kecil. Rahim yang menekan kandung kemih serta ketahanan otot panggul yang turun mengakibatkan perempuan sulit mengontrol pipis. Berikut kesimpulan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea, kreatinin, bahan asin, dan produksi sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Ginjal merupakan suatu organ perkemihan yang terpenting yang harus kita jaga dengan baik. Adanya gangguan pada ginjal akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang sulit diatasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita peduli akan kesehatan kita, khususnya dalam proses berkemih. Ginjal mempunyai banyak unit nefron yang berguna dalam proses pembuatan urin. Sekian dan terima kasih.